Nah, sebelumnya apa sih itu sistem persamaan linear dua variabel? Nah, sebenarnya materi ini telah kita pelajari ya di SMP kelas 8 kalau tidak salah. Nah, jadi sistem persamaan linear dua variabel itu adalah suatu sistem atau kumpulan dua atau lebih persamaan linear dua variabel berpangkat satu dan saling berkaitan sehingga terdapat satu penyelesaian. Nah, jadi untuk sistem persamaan linear dua variabel itu memiliki dua atau lebih persamaan, namun dua atau lebih persamaan ini tuh saling berkaitan, sehingga nanti penyelesaiannya hanya ada satu penyelesaian. Nah, yang manakah dari persamaan berikut yang merupakan persamaan linear dua variabel? Nah, yang pertama, 3x kuadrat tambah 5y sama dengan 6. Apakah ini termasuk persamaan linear dua variabel? Jawabannya bukan persamaan linear dua variabel. Karena kenapa? Di sini pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah berpangkat 2. Nah, sedangkan untuk persamaan linear dua variabel, linear di sini artinya pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Berarti kalau ada yang pangkat 2 seperti ini, berarti itu bukan persamaan linear dua variabel. Nah, lanjut 3P tambah 5Q kurang R sama dengan 7. Nah, apakah ini persamaan linear dua variabel? Bukan ya, ini juga bukan persamaan linear dua variabel. Karena kenapa? Di sini ada 3 variabelnya, ada P, Q, dan R. Nah, ini 3 variabel, jadi ini bukan persamaan linear dua variabel. Nah, 2x kurang 3y sama dengan 9. Nah, apakah ini persamaan linear dua variabel? Terdiri dari 2 variabel dan linear atau pangkat dari variabelnya sama dengan 1. Ya, itu termasuk persamaan linear dua variabel. Nah, bisa ya Ananda semua membedakan yang mana persamaan linear dua variabel dan yang bukan persamaan linear dua variabel. Nah, kita lanjut. Bentuk umum persamaan linear dua variabel. Nah, jadi bentuk umumnya persamaan linear dua variabel yaitu AX tambah BY sama dengan C. Nah, jadi A dan B itu adalah koefisien, X dan Y itu adalah variabel, C itu adalah konstanta. Ya, jadi variabelnya X dan Y, A itu adalah koefisien dari X, B itu koefisien dari Y, dan C adalah konstanta. Oke, lalu bagaimana bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel? Nah, jadi kalau misalnya dia sudah berbentuk sistem, berarti ada 2 persamaan dan ini saling berkaitan. Nah, jadi bentuk umumnya yaitu A1X tambah B1Y sama dengan C1, A2X tambah B2Y sama dengan C2. Nah, jadi A1, B1, C1, CA2, B2 dan C2 itu adalah bilangan-bilangan real ya. Nah, jadi kalau ada 2 persamaan seperti ini, karena ini adalah suatu sistem, maka nanti hanya ada satu nilai untuk X dan hanya ada satu nilai juga untuk Y ya. Ada satu penyelesaian. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. X tambah 3Y sama dengan 7, X kurang 6Y sama dengan min 11. Nah, jadi kalau seperti ini, jadi yang pertama itu kita anggap sebagai persamaan pertama ya, yang kedua ini kita anggap sebagai persamaan kedua. Nah, jadi langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, kita tentukan dulu kita mau eliminasi X atau Y. Yang lebih mudah. Yang lebih mudah untuk disamakan koefisiennya. Kalau sudah ada yang sama, berarti langsung saja itu yang dieliminasi. Nah, karena di sini kita lihat sama-sama koefisien X di persamaan pertama itu 1, koefisien X juga di persamaan kedua itu 1, berarti kita bisa langsung mengeliminasi koefisien X ya. Jadi kita eliminasi variabel X ya. Eliminasi variabel X-nya karena koefisiennya sudah sama. Jadi X tambah 3Y sama dengan 7, X kurang 6Y sama dengan min 11, ini tidak diapa-apakan ya. Kita eliminasi, berarti kita pakai tanda kurang ya. Karena agar ini X-nya bernilai 0. X kurang X, kan X kurang X itu hasilnya 0 ya. Lalu 3Y kurang 6Y ya. 3Y kurang
kurang 6Y. Berarti 3 kurang 6. Artinya sama kalau kita tuliskan 3 tambah 6Y. Karena kurang dengan kurang bertemu itu jadi positif. Jadi di sini itu 9Y sama dengan. Lalu ini 7 kurang 11. Kurang di sini, kurang juga di sini, berarti 7 tambah 11. Hasilnya 18. Jadi nilai Y-nya itu adalah 18/9. Jadi Y sama dengan 2. Kalau kita sudah mendapatkan salah satu nilai di sini, kita pilih apakah mau persamaan pertama atau persamaan kedua. Kita masukkan nilainya Y sama dengan 2 ini. Ya. Nah, jadi substitusi nilai Y ke salah satu persamaan. Kalian bisa memilih persamaan pertama atau persamaan kedua, itu bakalan sama saja. Kalian pilih saja yang agak kecil bilangannya biar kalian tidak terlalu pusing menghitung ya. Jadi di sini kita pilih yang pertama saja, X tambah 3Y sama dengan 7. Nah, kita kan mau mencari nilai X ya, berarti belum ada nilai X-nya. Yang kita punya itu hanyalah nilai Y. Y-nya itu sama dengan 2, berarti kita ganti Y yang ada di sini dengan 2. Jadi X tambah 3 kali 2 sama dengan 7. Jadi X-nya ini turun saja, 7 di ruas kanan juga turun saja, tidak diapa-apakan. Yang diganti hanyalah Y-nya ini ya, diganti dengan 2. Jadi X tambah 6, 3 kali 2 kan 6. X tambah 6 sama dengan 7. Jadi X sama dengan 7 kurang 6. Positif 6, pindah ke ruas kanan jadi negatif 6. Jadi X sama dengan 7 kurang 6, 1. Oke, kita sudah dapatkan nilai X dan nilai Y. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Oke, bagaimana Nanda? Bisa dipahami? Jadi langkah pertama itu adalah tentukan dulu yang mana yang mau dieliminasi, variabel X atau Y. Kalau sudah ada yang sama seperti ini koefisiennya, berarti langsung saja kita eliminasi variabel X-nya. Oke? Nah, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. X kurang Y sama dengan 2, 2X tambah 3Y sama dengan 19. Nah, jadi X kurang Y sama dengan 2 kita anggap sebagai persamaan pertama, 2X tambah 3Y sama dengan 19 kita anggap sebagai persamaan kedua. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau soalnya seperti ini, nah sama dengan yang pertama tadi, kita tentukan yang mana yang mau kita eliminasi. Apakah X, variabel X-nya, atau variabel Y-nya. Nah, terlebih dahulu kita lihat apakah ada koefisiennya yang sama, variabel X atau Y. Tidak ya. Di sini untuk persamaan pertama, koefisien X-nya 1. Di persamaan kedua, koefisien X-nya 2. Untuk yang Y, di persamaan pertama, koefisien X-nya itu, koefisien Y-nya itu min 1. Koefisien Y di persamaan kedua yaitu positif 3. Jadi tidak ada yang sama. Berarti kita harus apakan? Kita harus buat sama koefisiennya. Jadi kita pilih dulu. Nah, di sini di video ini Ibu ingin mengeliminasi yang Y lagi ya. Tadi kan di contoh soal pertama Ibu mencontohkan untuk mengeliminasi yang X, variabel X. Sekarang Ibu mau eliminasi variabel Y. Nah, jadi untuk mengeliminasi variabel Y, maka berarti yang pertama ini harus 3 ya, karena agar mengikut di persamaan kedua ya. Berarti persamaan pertama ini harus kita kalikan dengan 3 ya. Kalikan persamaan pertama dengan 3. Kenapa harus dengan 3? Biar nanti ini koefisien Y-nya bernilai 3 ya setelah dikalikan. Karena kita mau samakan dengan koefisien Y pada persamaan yang kedua. Lalu persamaan 2 kalikan saja dengan 1, karena nanti setelah yang pertama dikali 3 nanti bakalan sama ya dengan koefisien di persamaan kedua. Nah, sehingga diperoleh, nah X kurang Y sama dengan 2 ini, tadi persamaan pertama dikali 3, berarti X kali 3 dapatnya 3X, min Y kali 3 dapat min 3Y, 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, yang persamaan kedua kan dikali 1, berarti dia tetap saja ya, 2X tambah 3Y sama dengan 19. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah siap dieliminasi variabel Y-nya. Nah, jadi eliminasi variabel Y, 3X kurang 3Y sama dengan 6, ini tadi ya, yang setelah dikali 3. Lalu kita gunakan tanda tambah. Nah, kenapa bukan tanda kurang? Karena di sini kalau misalnya kita gunakan tanda kurang, berarti minus 3Y kurang 3Y.
Nah, itu kan tidak nol, tidak habis, tidak tereliminasi variabel Y-nya. Karena nanti hasilnya kan kalau min 3Y kurang 3Y itu kan min 6Y. Min 3 kurang 3 dapat min 6. Nah, jadi kita harus gunakan di sini tanda tambah. Karena minus 3Y tambah positif 3Y. Ya, min 3 tambah 3 kan 0. Berarti habis variabel untuk variabel Y. Selanjutnya untuk X, 3X tambah 2X hasilnya 5X. 6 tambah 19 dapat 25. Jadi nilai X-nya sama dengan 25/5. Hasilnya adalah 5. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai X, kita pilih yang mana mau kita substitusikan ke persamaan pertama atau persamaan kedua. Yang lebih mudah, yang tidak terlalu sulit kalian menghitung. Nah, kita pilih saja ya yang pertama. Kita substitusi saja ke persamaan pertama kan X kurang Y sama dengan 2. Nah, di sini kan kita sudah dapatkan nilai X-nya sama dengan 5. Berarti 5 kurang Y sama dengan 2. Nah, jadi kalau ini Y turun, jangan Y saja ya. Y ini satu paket dengan tanda yang di depannya. Jadi min Y ya, yang turun ini min Y sama dengan 2 di ruas kanan turun, 5 di ruas kiri ini pindah ke ruas kanan jadi negatif karena 5 ini kan adalah positif 5. Kalau pindah ke ruas kanan jadi negatif 5. Jadi minus Y sama dengan 2 kurang 5 min 3 ya. Jadi minus Y sama dengan min 3. Nah, masing-masing dikali negatif hasilnya Y sama dengan 3. Nah, jadi kita sudah dapatkan penyelesaiannya X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3. Nah, bagaimana Nanda semua? Cukup mudah kan? Nah, jadi contoh soal pertama tadi itu Ibu jelaskan bahwa di soal sudah ada koefisien yang sama. Ya, koefisien variabel yang sama berarti tinggal dieliminasi. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini tidak ada yang sama koefisiennya ya. Berarti kita harus tentukan dulu yang mana yang mau dieliminasi, variabel X atau variabel Y. Kalau sudah kita tentukan, nah coba kalikan persamaan pertama dengan berapa, persamaan kedua dengan berapa, agar variabel yang mau kita eliminasi itu bisa habis. Oke? Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.